Hai semuanya, jumpa lagi di Raja Crypto. Di video kali ini kita akan membahas tentang Frost Kingdom lagi, khususnya tentang hero, troops, dan juga formasi ya. Nah, seperti yang kalian tahu, buku XP ini adalah item yang cukup rare ya. Sehingga kalau kita upgrade semua hero itu menjadi kurang berguna. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian hero-hero mana yang wajib ya, yang harus kalian upgrade sesuai dengan kebutuhan. Ada untuk infanteri, untuk cavalry, untuk ranger, untuk bossing, dan juga untuk farming resource. Oke? Kita nggak akan bicara hero ini ya, karena ini hero yang memang belum bisa kita dapatkan. Oke, kalian cek aja di hero recruitment ya, mau itu standar ataupun premium. Di sini kita nggak bisa dapat hero-hero itu. Aku udah dapat semua nih yang bisa didapat dari recruitment ya. Jadi kita fokus membicarakan hero yang ada saat ini ya. Oke, yang pertama, menurutku ya, dari sini yang paling worth it untuk kalian upgrade itu yang dua ini dulu ya, Nefertiti dan juga Alphatech. Nefertiti ini salah satu yang wajib karena setiap kita menggunakan dia ya, memakai dia, stamina kita itu dikurangi 2 ya. Jadi contohnya aku tunjukin ya. Anggap kalian lagi searching monster ya, misalnya mau menghajar monster ini, Rock Viper kali 5. Oke, ini harusnya menggunakan 25 stamina ya, sesuai yang ada di sini. Kalian lihat nih, stamina kita 34 ya. Tapi kalau kita pakai Nefertiti, stamina kita cuman berkurang 15 ya. Jadi diskon untuk penggunaan stamina ya, kayak yang dijelaskan di sini. Stamina konsumsi kita dikurangi 2 ketika monster hunt. Jadi yang harusnya kali 5 ya tiap hunt menjadi kali 3 ya. Makanya dari 25 yang terpakai hanya 15. Nah, ini sangat penting untuk jangka panjang karena stamina itu sangat penting ya, sangat penting dan juga sangat mahal. Oke, kemudian yang kedua, menurutku yang sangat worth juga untuk di upgrade itu adalah ini ya, Alphatech ini. Mau itu kalian low spender atau mid spender, ini sangat worth it, terutama ketika digunakan untuk bossing ya. Jadi skillnya ini dia bisa membuat targetnya imprison, atau istilah yang biasa kita kenal itu seperti stun ya. Jadi ketika infanteri kita menyerang, ada kesempatan, ada chance targetnya itu kena imprison atau stun, jadi dia tidak bisa bergerak untuk ronde berikutnya. Nah, kemudian kalau kalian punya modal, ini beberapa yang sangat penting juga untuk kalian upgrade. Up Al-Rahman, dia ini sebagai hero support yang membuat training itu semakin cepat ya. Nah, ini aku udah buat dia jadi bintang 2. Ini awalnya 20 combat units free training, sekarang jadi 32 karena dia bintang 2. Nah, seperti yang kalian tahu, semakin tinggi level kita semakin susah ya, semakin lama training troops itu. Nah, contohnya ini nih, satu pasukan aja 5 jam. Berarti kalau full dia dari awal tuh berapa nih? 6 jam, 7 jam mungkin ya. Ya, bayangkan satu pasukan itu 7 jam, tapi dengan adanya ini Up Al-Rahman ini, kita dapat minimal 20 pasukan ya, combat units gratis. Nah, jadi kalau kita mau training kayak gini ya, 32 langsung gratis, nggak perlu nunggu 7 jam. Jadi pasukan kita tiap hari bertambah semakin cepat ya. Jadinya troops kita itu, formasi kita jadi lebih kuat karena memiliki prajurit yang levelnya tinggi ya, kayak gini ya, level 56, level 59 gratis tiap hari. Semakin tinggi bintangnya ya, semakin banyak free combat units training every day. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini cuman bisa di top up ya. Kalian bisa beli dia ketika kalian VIP 3. Nih, VIP 3 ini dia ya. Up Al-Rahman Shard. Kita cuma butuh 10, ini dapat 12. Ketika VIP 4 bisa beli lagi ya, untuk membantu naikin bintangnya. VIP 5, VIP 6 ya, ini buat yang mau top up aja. Tapi ini juga ya udah worth it untuk kalian beli. Ini harganya $5 ketika kalian VIP 3, dan upgrade bintang 2 nya ya dengan menggunakan ini redeem ini. Kayak yang kalian lihat, aku belum beli VIP 4, aku mengupgrade bintang 2 ini dari redeem ya. Aku kebetulan punya untuk naikin 1 bintang, makanya sekarang Up Al-Rahmanku bintang 2. Nah, terus untuk naikin damage ya, yang cocok menurutku ada Prince Henry. Ada kemungkinan dia summon ship ketika infanteri kita menyerang ya, 84%. Dan kemudian ada Swain. Nah, dia ini ngasih efek bleeding ya, ketika infanteri kita menyerang, ada kemungkinan musuh kita itu kena bleeding, dan ada 94% damage ketika musuh kita mau menyerang. Nah, ini 94%, Prince Henry 84%. Nah, itu dia untuk infanteri ya. Jadi ada Nefertiti, Alphatech, Prince Henry bisa, Up Al-Rahman, Swain, dan kalau mau versi yang murah ya,
yaitu hero SR ini, Ragnar Lodbrok. Dia akan ngasih support ke infanteri kita ya, sehingga musuh kita ketika diserang oleh infanteri tidak bisa dodge. Jadi ketika dia nge-leading infanteri, tidak ada musuh yang bisa ngedodge serangan, yaitu maksudnya ya. Oke, itu untuk infanteri. Nah, untuk cavalry aku nggak terlalu fokus karena memang nggak bisa kita fokus ketiga-tiganya ya, apalagi kalian low spender. Saranku fokus ke satu formasi aja dulu ya, satu troops gitu, infanteri, cavalry, ranger. Tapi nggak apa-apa, tetap kita bahas aja. Dari yang ku dengar ya, dari yang ku lihat, yang bagus itu adalah Arthur Pendragon, tapi dia ini kayak counter gitu ya. Nah, ini skillnya ini fokus untuk enemy ranger. Nah, jadi dia bisa dibilang nge-counter ranger. Nah, kemudian ada Cao Cao. Dari skillnya ini menurutku dia explosive damage ya. Dia mengeluarkan skill ketika memiliki rage maksimum. Jadi kalau kalian butuh damage ketika menggunakan formasi cavalry, Cao Cao ini cocok. Untuk Gaheris, dia ini adalah hero dengan skill debuff ya, yang membuat musuhnya itu kehilangan defensive armor sehingga mereka mendapatkan damage yang lebih tinggi sebesar 31%. Nah, terus ada Barbarossa, dia ini hero dengan skill support. Ketika kita memakai hero Barbarossa nge-lead formasi cavalry kita itu semakin tinggi defense-nya ya. Receive 25% less damage, yang artinya cavalry kita itu defense-nya semakin kuat, 25% dari damage itu akan dikurangi. Ya, misalnya damage normalnya itu 100, tapi ketika kita memakai Barbarossa, cavalry kita hanya menerima 75% damage. Ya, kayak gitu ya. Kemudian untuk ranger, nah ini hero terbaru pasti sangat kurekomendasikan ya, yaitu Cleopatra. Dari skillnya aja jelas ini meningkatkan attack setinggi 57% ya. Nah, intermezzo sebentar ya. Kalau kalian lihat ini ada Catherine the Great, ini skillnya nggak ngotak ya. Kalian lihat nih, dia hero support juga sama seperti Cleopatra ke-7. Dia increase our troops HP 80%, naikin ranger attack 70%. Nggak masuk akal. Ini overpower ya menurutku. Hero terbaru di ranger ya, sekali lagi ku tunjukin Cleopatra, dia cuma naikin attack 57%. Catherine the Great, dia naikin HP 80%, naikin attack 70%. Nah, ini skill basic ya, ini skill bintang 1. Skill bintang satunya aja jauh lebih bagus daripada bintang 2 Cleopatra. Ini makanya aku bilang kita bahas hero yang ada sekarang. Karena kalau kita bahas ini, hero yang belum rilis ini akan sangat lama jadinya ya. Ini satu contoh, belum kita bahas formasi hero yang lain. Oke, lanjut. Untuk ranger yang pertama jelas Cleopatra, dan untuk naikin damage ya, supaya formasi ranger kita semakin sakit damage-nya, menurutku bagus make Yi Seong-gi ya. Dari skillnya ini kita bisa lihat bahwasanya dia ini skill DPS, karena setiap kali ranger kita menyerang, Yi Seong-gi ini ada kesempatannya untuk menyerang juga menggunakan Rain of Arrow skill dengan damage 84% ya ke target masing-masing ranger. Nah, untuk hero counter di ranger ini ada yang namanya Abla ya. Skillnya ini ya khusus untuk mengcounter infanteri. Jadi ketika ranger kita menyerang, ada kemungkinan infanteri itu kena debuff ya, yaitu chaotic state. Jadi musuh kita infanterinya akan menyerang temannya sendiri dalam formasinya. Nah, jadi untuk ranger 3 hero itu menurutku udah bagus untuk formasi, kecuali kalian punya hero SR kayak gini yang bintangnya bintang 4. Karena kalau bintang 4 dia itu udah sangat bagus. Kalian lihat nih ya, ini BP-nya 59.000 dibandingkan dengan bintang 2 SSR 30.000. Ya, 2 kali lipat perbedaannya. Oke, itu dia ketiga formasi ya untuk infanteri, cavalry dan juga ranger. Sekarang kita bahas untuk bossing dan juga farming resource. Nah, kita bahas yang bossing dulu ya. Nah, aku udah nyoba berbagai macam hero ya. Nah, menurutku Alphatech ini yang overpower ketika ngelawan boss. Kalau kalian menggunakan hero lain ya selain Alphatech, ada perbedaan 10 kali lipat. Kalau menggunakan Alphatech damage-nya 30B, menggunakan hero lain hanya 3B bahkan di bawah 3B. Ini kutunjukkan ya. Oke, sebelum kita serang, kalian harus tahu keterangannya ini ya. Ini Cavalry Suppression cause more damage to Shadow Hunter. Nah, ini bosnya namanya Shadow Hunter. Dan kalau kita menggunakan Cavalry, damage kita akan lebih tinggi. Nah, jadi direkomendasikan ketika ngelawan ini kita gunakan Cavalry. Oke, untuk ini Infernal Dragon Knight disarankan direkomendasikan menggunakan Hero Ranger. Nah, dan untuk ini disarankan menggunakan formasi Infanteri. Nah, yang pertama kita coba Ranger ya. Nah, ini adalah formasi Rangerku
Ini legendary creature-nya juga dicek ya, karena ini berbeda, kalian cek nih. Ini untuk infantry naik damage-nya 60%, nice. Ini naik attack dan juga HP ranger. Oke, jadi kita gunakan desert bear. Nah, oke, ini udah jelas ya, cavalry semua nih. Nah, kalian lihat damage-nya, ekspedisi. Nah, percepat aja ya. Nih, 2,43, padahal kita udah direkomendasikan menggunakan ranger. Kita cek menggunakan hero yang aku bilang, yaitu Alpha Tech. Karena dia ini adalah khusus untuk infanteri, jadi sebaiknya kita gunakan hero infanteri juga ya, supaya skillnya semuanya nyatu ya, khusus untuk infanteri. Legendary creature menggunakan ini, Oasis Tortoise. Oke, kita gunakan infanteri semua. Ingat tadi damage-nya 2,43, ini berapa? Kita lihat. Ya, 34, lebih dari 10 kali lipat damage-nya lebih tinggi. Alpha Tech ketika ngelawan boss nggak ada lawan. Nah, kita coba ganti menggunakan si Ragnar Lothbrok. Ini kalian lihat juga ya, ininya, status atau ability-nya. Dia ini lebih cocok untuk naikin attack ya, si Ragnar. Sementara Nefertiti lebih cocok untuk defense. Terus ini juga Soldiers Commanded, kita pakai si Ragnar plus Alpha Tech. Lihat damage-nya berapa. Nah, 36. Naik sedikit. Ini makanya ketika ngelawan boss nggak ada cerita kalian harus memakai Alpha Tech. Bahkan hanya bintang 2 dia sudah overpower ya ketika ngelawan boss. Karena bossing itu salah satu hal yang kita lakukan tiap hari, yang berarti hero khusus untuk bossing itu penting. Maka aku sangat menyarankan kalian juga fokus mengupgrade si Alpha Tech. Nah, kemudian yang terakhir untuk hero farming resource ya, ada Ibn Khaldun. Nah, kalian cek nih, hero is good at collecting resource. Resource itu sangat penting. Kalau kalian udah level tinggi, kalian pasti paham pentingnya ya. Nih aku jalan terus ya military resource-nya, karena memang sangat penting untuk nambah-nambahin status atau skill. Nah, kalian cek nih, naikin battle power ya kan, increase troops marching. Ini sangat banyak. Ini juga penting. Nah, terus di sini troops ya, pasukan. Ini khusus untuk skillnya infanteri, ini untuk ranger. Ini naikin damage, naikin defense, naikin armor. Nah, ini war talent ini juga. Nah, jadi resource itu juga sangat penting. Makanya kalian butuh hero yang khusus untuk farming resource supaya kalian dapatnya makin banyak dan juga makin cepat. Oke, kalian pakai si ini ya, si Ibn Khaldun ini. Dia punya skill yang meningkatkan kecepatan collection atau farming resource. Ini 19,2%. Jadi tingkatkan aja bintangnya terus ya supaya semakin tinggi, dan kasih skill untuk gathering. Nah, ini increase resource collection ya. Jadi ini skill tambahan yang memberikan dia seperti buff supaya semakin cepat ketika melakukan farming resource. Nah, terus ada Edward juga. Ini hero infantry. Nah, jadi dia ini meningkatkan farming speed 13,7%. Wah, lebih tinggi ini ya si Ibn Khaldun ya. Padahal beda 1 bintang. Ini hampir 20% nih. Nah, ini wajib ya kalian pakai untuk farming. Jangan lupa kasih skill untuk gathering speed juga. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.